Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-91. Renungan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 137 sampai dengan 144 yang berkata demikian. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ayat nasnya adalah ayat yang ke-140 yang berkata demikian. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Renungan kita hari ini bertema janji Tuhan sangat teruji. Setiap orang di dunia ini umumnya pernah berjanji kepada orang lain atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Misalnya, orang tua berjanji membelikan sesuatu kepada anaknya. Anak berjanji akan membahagiakan ayah ibu di masa tuanya. Seorang pemuda berjanji kepada kekasihnya. Seorang pemimpin perusahaan berjanji untuk menyejahterakan karyawannya, dan sebagainya. Faktanya, tidak semua janji yang diucapkan oleh manusia itu ditepati. Bahkan, manusia memilih kecenderungan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Itulah sifat manusia. Terlalu mudah membuat janji dan semudah itu pula mengingkarinya. Puji syukur kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap apapun yang dijanjikannya. Jika Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berhak memperoleh janji-janji Tuhan. Di manakah kita temukan janji-janji Tuhan? Jawabnya di Alkitab. Sekali lagi, di Alkitab. Karena itu, sediakanlah waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab setiap hari, supaya kita memahami betapa tak terhitungnya janji-janji Tuhan bagi umatnya, baik itu janji yang sudah dikenapinya, sedang dikenapinya, dan yang akan dikenapinya. Percayalah bahwa cepat atau lambat semua janji Tuhan pasti dikenapi. Dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Janji Tuhan inilah yang menjadi pengharapan bagi kita, orang percaya. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, situasi ekonomi boleh saja berubah, tetapi bagi kita orang percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap iya dan amin. Dalam Injil Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang ada di dunia ini boleh saja bergoncang, tapi kita tetap percaya bahwa
kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi dunia, tapi tetap percaya kepada firman-Nya, tekun menanti-nantikan janji Tuhan, serta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, saya bacakan Mazmur 119 ayat yang ke-38 demikian. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami tetap dan selalu berpegang kepada janji firman-Mu yang adalah ya dan amin, dengan setia membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu setiap hari. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.